Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang dan berjumpa kembali di channel kami yaitu Media Rutmah yang akan mengupas dan akan membahas terkait dengan persiapan haflah ke-43. Tentunya telah kami undang salah satu penanggung jawab dari masing-masing fan keilmuan yang akan disajikan di pelaksanaan nanti. Baik, kita sapa biar tidak terlalu penasaran sama beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Media Rutmah yang akan menyajikan tentunya sesuai dengan apa yang akan disajikan. Baik Ustaz, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ustaz. Mulai dari nama dan penanggung jawab dari fan apa dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, asal Madura. Asal Madura ya, Almanduri. Maduri. Saya sebagai penanggung jawab dari binaan fikih substansi. Fan keilmuan terkait Fan keilmuan. fikih substansi ya Ustaz. Betul. Fikih substansi itu Ustaz lebih pada pelaksanaan atau gimana pembelajarannya Ustaz? Ya. Fikih substansi ini sebenarnya matan dari kitab Abi Suja. Hanya saja diterjemahkan dengan bahasa yang lebih simpel sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh anak-anak didik kita. Sesuai dengan keadaan. Yang lebih fokus pada yang namanya substansi itu bagian pokok di dalam masalah fikih ya. Tidak dikupas secara keseluruhan ya Ustaz ya. Seperti misalkan di dalam bab ibadah, dari tata cara bersuci sampai selesai berpuasa, dari berpuasa, muamalah, munakahat dan juga tentang jinayat. Poin-poin pokok yang masuk pada keseharian ya Ustaz. Pada keseharian. Baik, kalau kita bicara wisuda Ustaz ya. Sekarang ini sudah H-12 kayaknya. Kalau boleh tahu ada di angka berapa Ustaz persiapan untuk pelaksanaan wisuda? Kesiapan kami nih untuk persiapan wisuda insya Allah sudah sampai 90%. 90%. Menyempurnakan insya Allah. 10 lagi Ustaz. Dengan adanya waktu insya Allah mereka tetap maksimal Ustaz ya. Insya Allah. Kalau juga kami kepo nih Ustaz ya, boleh kami tahu juga fikih substansi itu fan keilmuannya berarti fokus pada fikih ya Ustaz? Pada fikih. Pada fikih. Jadi tidak ada di luar fikih? Tidak ada. Kalau mazhabnya Ustaz? Fikih yang Ustaz pelajari itu fokusnya pada mazhab siapa? Di dalam pembelajaran fikih substansi ini yang dikenal dengan fikih ini fokus pada mazhab Syafi'i. Fokus pada mazhab Imam Syafi'i. Jadi kitab ini dulunya itu diterbitkan oleh Bata-Bata. Dibuat oleh Bata-Bata. Mungkin dulu pada masa guru kita Raden Kiai Muhammad Thahir rahmatullah alaih itu melihat santri yang sudah gede tidak tahu ibadah masih belum mengenal tentang fikih. Oh, kayak itu metode cepat kayaknya Ustaz ya. Sehingga akhirnya matan Abi Suja itu dibuat semacam intinya diterjemahkan dengan bahasa yang lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Kalau boleh tahu Ustaz, siapa penyusunnya? Penyusunnya yang memiliki ide sehingga timbullah metode fikih substansi. Penyusun dari kitab ini adalah Ustadz Sepuh di Bata-Bata, Ustadz Rubai Soleh. Ya ini instruksi langsung dari beliau Raden Kiai Muhammad Thahir. Kalau memang pada saat di masa-masa beliau ini banyak inovasi baru untuk mencetak santri itu. Jadi ada program prakom itu. Metode baca kitab mungkin bisa ditempuh dengan limit waktu 2 bulan, 3 bulan itu bisa baca kitab. Sejenis terobosan baru. Iya. Kan ada ilmu belawah, ada ulumul Quran yang dikenal dengan muluk itu di Bata-Bata. Itu bisa ditempuh dengan beberapa minggu. Luar biasa Ustaz. Karena memang yang dipikirkan oleh beliau ketika perkembangan zaman itu sudah luar biasa, begitu cepat, maka
pesantren pendidikan agama itu harus punya metode yang seperti itu. Jadi kata beliau itu, kalau ada lembaga yang sedangkan zamannya sudah luar biasa, perkembangannya luar biasa tapi tetap masih menggunakan kurikulum ya anggap 90-an lah gitu, tetap seperti itu. Ini bukan istilahnya bukan stagnan, enggak. Melainkan ini adalah kemunduran, salah satu pemelosotan dari lembaga Oh, itu. ya ya. Karena memang seharusnya lembaga itu harus minimal paling tidak itu harus berjalan pada realnya. Nah, jadi harus makanya dari itu harus punya metode-metode cepat untuk memahamkan mereka itu pada agama. Baik Ustadz. Kita kembali lagi kepada wisuda Ustadz ya. Ya. Ustadz ini membimbing wisuda bisa dikatakan sudah 1 tahun ya Ustadz. Sekarang sudah akhir masuk pada pelaksanaan wisuda. Ya, kalau Kira-kira dikatakan 1 tahun enggak 1 tahun enggak sih. sampai Ustadz. Mungkin setengah tahun lah memulai kita fikih setengah 6 bulanan lah 6 kalau bulan. dihitung bulanan. Ya. Adakah keluh kesah? Yang namanya keluh kesah di dalam pendidikan pasti ada. Yang namanya Itu tidak akan pendidikan terlepas pasti. dari Iya, kehidupan ya Ustadz ya. Cuman kita ya harus harus tetap tekun di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah, perjuangan para ulama, para guru-guru kita. Bagaimana kita ini agar bisa tetap semangat, tekun Motivasi di terbesar dalam, yang ya. Ustadz jadikan Maka kita ya sambil kita kembali pada sejarah kisah-kisah para rasul di dalam berdakwah, berjuangkan untuk menyebarkan agama ini. Seperti misalkan Rasulullah. Ini Rasulullah. Rasulullah ini orang pilihan luar biasa, Ustaz. perjuangannya luar biasa ya Ustadz ya. Ini orang Dalam pilihan, menyebarkan tapi Islam. di dalam memperjuangkan agama, menyampaikan agama, penghadangan luar biasa dari orang-orang kafir, dari orang-orang Quraisy itu. Tapi tidak membuat Rasulullah lemah di dalam memperjuangkan agama. Tetap Rasulullah berusaha di dalam menyebarkan agama. Bahkan suatu ketika Rasulullah ini ketika mereka sudah tidak mampu lagi, sebelumnya luar biasa Rasulullah, bahkan sampai ada Uqbah bin Abi Mu'aid itu kalau tidak keliru. Rasulullah waktu itu sholat di Hijril Ka'bah. Bajunya Uqbah bin Mu'aid itu gimana? Diikatkan ke leher Rasulullah itu. Mau dicekik Rasulullah pada saat itu. Pokoknya penyiksaan luar biasa. Bahkan para sahabat pun di dalam mempertahankan agama itu ada yang sampai tuli, ada yang sampai buta, bahkan ada yang sampai meninggalkan mempertahankan agamanya itu. Allah. Ini para sahabat, orang pilihan, orang yang dekat dengan Rasul, tapi ujiannya luar biasa di dalam memperjuangkan agama. Karena Rasulullah pun, karena ketika mereka ini sudah tidak mampu di dalam menghadang Rasulullah, akhirnya Rasulullah ditawarkan harta, ditawari tahta, pangkat, ditawari wanita, ditawari hanya luar biasa. Tapi Rasulullah tidak memilih hal itu. Berarti belum seberapa dibanding baginda Nabi dalam peluasan agama Islam Ustaz. Jadi Ustaz yang dijadikan motivasi terbesarnya adalah langsung mengingat sejarah beliau. Sehingga menjadikan jenengan sabar ya Ustaz ya. Nah, itulah ini bisa kita tiru, bisa kita sambil aplikasikan sejarah. Menguatkan kita di dalam berdakwah. Ya baik Ustadz ya, yang terakhir setelah lama kita sudah berbincang-bincang terkait dengan kesiapan wisuda serta motivasi terbesar dalam mendidik siswa atau santri. Terakhir kami minta motivasi Ustadz atau sebuah pesan moral sehingga khususnya kami pribadi bisa terus meningkatkan diri dalam berbelajar keilmuan, dalam belajar sebuah keilmuan dan ketekunan dan kesabaran untuk meniti kehidupan ini Ustaz. Kita sedikit mengutip perkataan Imam Nawawi. Wa min a'zami ma yusiru al-himam wa yarfa'ul azaim qira'ati siyaris salihin. Salah satu untuk menguatkan motivasi kita agar kita termotivasi, agar kita punya cita-cita yang kuat di dalam mencari ilmu, maka kita harus banyak membaca sirah atau jejak para ulama di dalam menuntut ilmu itu. Contohnya kita lihat di dalam sejarahnya Imam Nawawi. Perjalanan Imam Nawawi ini luar biasa. Luar biasa Imam Nawawi ini. Mulai sejak kecil
tidak pernah, bahkan mulai sejak kecil itu tidak pernah bermain dengan anak-anak itu. Pada saat itu anak-anak sebayanya itu tidak mau bermain dengan Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi nangis sampai akhirnya kembali pada bapaknya. Akhirnya Imam Nawawi itu jadi tidak punya kesempatan untuk bermain. Lupa Akhirnya untuk bermain ya Ustaz, lebih akhirnya fokus pada mutolaah. akhirnya pada masa-masa itu Imam Nawawi fokus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Luar Pada saat itu biasa. orang tuanya di desa Nawa itu kan, eee, lahir di desa Nawa ini. Orang tuanya itu punya toko kecil itu, hanya menjaga jualan itu, orang tuanya. Jadi, Imam Nawawi tidak disibukkan dengan hal-hal lain. Jadi hanya fokus, apa namanya, menghafal Al-Quran. Itu Imam Nawawi. Bahkan ketika beliau, apa namanya, melanjutkan perjalanan di dalam mencari ilmu. Beliau itu, di dalam setiap hari itu pelajaran apa? 12 fan setiap hari. Bahkan beliau Luar sampai, biasa. taklik dan syarah semuanya itu beliau catat. Nah, ini Imam Nawawi. Kata Al-Allamah Ibnu Attar, murid beliau seperti itu. Jadi memang, setiap hari, setiap malam itu ketika berangkat, ketika pergi, hanya ilmu, ilmu, ilmu dan Allah. ilmu. Ini Imam Nawawi. Bahkan kata Imam Nawawi, "Ma wada'tu jambi sanataini 'alal ardh." Saya tidak pernah meletakkan, apa namanya, jambi ini Ustaz. Tidak, intinya tidak pernah tidur ke alas itu. Tidak Tidurnya saat tertidur karena belajar ya Ustaz ya? beliau Sangat tidurnya luar karena biasa. sudah, ghalabatun naum, sudah tidak mampu untuk menahan rasa ngantuk. Jadi tidurnya tetap, ittaka 'alal kutub. Jadi hanya bersandar pada kutub. Akhirnya ketika, bangun, kitab lagi, belajar lagi, seperti itu. Ini Imam Nawawi. Bahkan selama, apa namanya, kata, Al-Allamah Ibnu Atthar ini, Imam Nawawi selama 6 tahun, bolak-balik semuanya kitab. Setelah, 6 tahun setelah, perjuangan, beliau 6 tahun, baru beliau mulai mengarang, mulai apa, berfatwa, memberikan nasihat-nasihat pada orang lain. Ini Imam Nawawi, luar biasa. Tidak cukup di situ Imam Nawawi, perjuangan Imam Nawawi ini Ustaz. Bukan hanya sekedar usaha, melainkan bagaimana islahun niyah, yaitu, apa namanya, niatnya dibenahi. Ini penting di dalam mencari ilmu. Niatnya itu harus betul-betul tulus karena Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali karena Allah. Kemudian menjaga kita ini, kewaraan-lah, kezuhudan kita. Imam Nawawi ini di Damaskus, di Suriah ini Ustaz. Nah, apa namanya, terkenal dengan apa, buah-buahan yang luar biasa, manis luar biasa. Intinya setiap orang yang berjalan di, itu, berjalan kaki, ketika menoleh kanan kiri ada buah-buahan. Intinya sudah kebun buah-buahan lah. Tapi Imam Nawawi tak pernah menyicipi walaupun hanya satu kali. Kenapa? Ini saking zuhudnya Imam Nawawi. Jadi saking Karena berhati-hatinya beliau Ustaz. berhati-hatinya beliau. Kenapa? Karena pada saat itu di Damaskus ini banyak kasratul auqaf, banyak tanah-tanah atau pohon-pohon yang memang, wakaf. Jadi Imam Nawawi tak berhak kan seperti itu. Dan juga, apa namanya, punya anak yatim, punya anak-anak yang seperti itu, yang masih mahjur alaih itu. Maka itu kata Imam Nawawi, kenapa kok, kan ditanya oleh, Al-Allamah Ibnu Atthar, kenapa beliau itu tidak mau makan, apa namanya, Buah-buahan. buah-buahan di Damaskus itu? Karena saking berhati-hatinya. Karena pada saat itu banyak tanah-tanah wakaf, pohon-pohon yang diwakafkan, dan juga, punya anak yatim, punya, intinya seperti itu. La yajuzu at-tasarrufu illa lil ghabti. Jadi untuk, apa namanya, ghabti itu, ada kemaslahatan yang kembali pada wakaf atau mauquf alaih atau pada Kepada anak yang mahjur kemaslahatan itu. umum seperti itu Ustaz ya. Ya baik Ustaz, Nanti. itulah pemirsa beberapa motivasi yang sudah beliau sampaikan dengan sangat gemblang dan perlu kita contoh dari beberapa Ya, sirah-sirah yang sudah dan juga beliau ini sampaikan tadi. perkataan Imam Nawawi di dalam Muqaddimatul Majmu' itu Ustaz, yang menjelaskan apa, perkataan Imam, Sayyidina Ali, yang menyifati kemuliaan ilmu. Kafa bil ilmi syarafan ayyad'iyah man la yuhsinuhu wa yafrahu idza nusiba ilaihi, wa kafa bil jahli zaman ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Jadi betapa mulianya ilmu itu. Kenapa? Karena buktinya apa? Orang yang tidak punya ilmu, tidak pantas, apa namanya, tidak punya pengetahuan,
Dia senang dipanggil sebagai orang pintar, padahal dia tidak punya ilmu. Dari Begitu. saking agungnya Saking ilmu. agungnya ilmu, orang yang Iya, tak Ustaz. punya ilmu senang dipanggil punya ilmu, Itu alim luar biasa pintar, ya. padahal dia tak punya ilmu. Tapi Dari saking agungnya sebaliknya, ilmu. kafa bil jahli zaman ayatabarra minhu man huwa fihi. Saking hinanya kebodohan itu. Orang yang bodoh tidak mau dipanggil bodoh. Iya kan? Iya. Nah, ini. Dari saking hinanya Jadi Ustaz ya. saking hinanya kebodohan. Karena ya Dari gitu ya. saking agungnya Ya. keilmuan dan dari Dan saking hinanya hinanya kebodohan. kebodohan. Kayak kata Imam Syafi'i itu kan, ya Syafi'i Allah. Tapi Apa? anehnya Ustaz, kita masih Nah, apa ya, namanya? itu Malas untuk malas untuk belajar, untuk untuk bermutolaah. belajar. Padahal keistimewaan Allah. ilmu sangat agung ya Di Ustaz. Imam Luar Syafi'i ini, biasa. "Man lam yadhuqa murrat ta'allumi sa'atan tajru'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'alluma fi syababi waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun ala i'tibara fi zatihi li zatihi." Jadi apa namanya, kata Imam Syafi'i, jadi seseorang yang tidak merasakan pahitnya berusaha belajar, apa namanya, tajarru'a zullal jahli tula hayati, maka dia tidak akan pernah menemukan kemuliaan di dalam hidupnya semasa hidupnya. Makanya kata apalagi di dalam baitan itu, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Jadi orang yang tidak belajar dari masa-masa mudanya, sudah takbiri saja, Itu bisa solati dicontoh oleh saja, kola-kola muda ya Ustaz. kata ya, Untuk solati giat dalam saja kata mencari Imam ilmu. Syafi'i, sudah solati saja liwafati, karena sudah dianggap mati, Sudah karena dianggap tidak ada mati oleh manfaatnya. beliau. Makanya wadatul fata wallahi bil ilmu tuqa. Harga diri atau kemuliaan seseorang pemuda itu bil ilmi wat tuqa, yaitu dengan Ilmu ilmu dan dan ketakwaannya. ketakwaan. Baik Wa Ustaz. Ya. idza lam yakuna la'tibarah li zati, maka tidak ada artinya bagi orang yang tidak ilmu dan tidak ada punya ketakwaan. Seperti itu. Terima kasih Ustaz, sangat luar biasa penjelasannya, Dan sangat ini juga meluas. tentang fikih ya Ustaz, agar apa namanya, untuk mengenal fikih. Fikih ini luar biasa menurut saya, itu luar biasa untuk pengelola. Ini untuk pengelola ya, bukan untuk orang memperdalam agama, untuk memperdalam kutubuddin ya, tapi untuk pengelola. Ya, Sebagai apa namanya, sebagai awal. pengelola. Yang pertama, karena memang apa namanya, siswa itu kan bermacam-macam kan ya, di dalam minatnya belajar agama itu. Kalau ndak minat belajar agama itu, kan ndak paham-paham, sulit kan ya, maka solusinya adalah fikih. Fikih itu bisa apa, memberikan solusi orang yang tidak Mudah paham, difahami dan mudah dipahami, untuk mudah dipraktikkan. dipraktikkan. Tentang misalnya dari bab ibadah sampai puasa, dari muamalah sampai selesai, munakahat, apa namanya, jinayat sampai selesai. Jadi yang kita cari dalam ibadah itu ada dalam fikih Ustaz, Ada masuk di dalam komplit di fikih. sana sudah contoh-contohnya. Kemudian faedah yang menurut saya ini penting, makanya penting untuk dipraktikkan di lembaga-lembaga itu. Yang saya rasakan setelah kami menyelesaikan menghatamkan kepada anak-anak itu dari awal sampai akhir, mencoba membaca Yaqutun Nafis, membaca ini kitab-kitab misalkan kayak Fathul Qorib. Setelah dimaknai, mereka paham. Apa maksudnya mereka paham bagaimana? Karena sudah tahu alurnya. Jadi tidak ruwet di dalam menjelaskannya. Karena memang di dalam fikih itu terkadang dalam Praktiknya satu mereka sudah sudah tahu. Jadi gampang kan untuk menjelaskan ketika sudah ketika membaca kitabnya. Sudah Karena tergambar sudah tergambar di otak mereka Karena di dalam masing-masing. fikih itu dalam satu bab dengan bab yang lain itu ada yang sangat Keterkaitan, ada berhubungan. keterkaitan. Luar biasa, seperti misalkan di dalam bab syirkah sangat berkaitan dengan wakalah. Ya, karena di dalam syirkah itu statusnya untuk mewakilkan. Dan sekaligus jika itu adalah mutasarrif sebagai pengelola, sekaligus dia sebagai wakil, mewakilkan dan status sebagai. Jadi hal-hal muskil yang ada di kehidupan kita sehari-hari bisa dijawab menggunakan fikih. Jadi terlalu gamblang dan mudah untuk kita pahami. Makanya penting sebenarnya bagi pengelola belajar fikih ini. Baik Ustadz ya, kami anggap cukup, dan ini sudah sangat meluas sekali dan bisa dijadikan contoh dari beberapa pemahaman, dari beberapa paparan pengalaman yang sudah beliau
paparkan tadi dapat kita jadikan motivasi untuk tetap semangat dalam berbelajar, dalam menuntut ilmu. Baik dari kami pribadi, jika ada salah atau ada kata yang kurang berkenan, mohon kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf juga kami undur diri pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz selaku penanggung jawab. Dan akhirnya dari kami pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.